Adapun Datuk Ahmad, beranak 3 orang, pertama, seorang wanita yang menikah dengan Raja Upi, beranaklah sang putra mahkota, lalu menjadi raja menggantikan ayahandanya. Raja muda ini beranak wanita, lalu menikah dengan Patih Yunus, ialah Abdul Qadir namanya yang lain, menjadi Sultan Demak II. Yang kedua, anak Datuk Ahmad, ialah Syekh Datuk Hafi, menikah dengan Saripah Halimah beranak 4 orang, yaitu, Maulana Abdurrahman atau Pangeran Panjunan, Saripah Baghdad, Maulana Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan, dan Maulana Hafiz. 4 orang anak ini, lalu diaku anak dan dipelihara, oleh uwaknya, ialah Sultan Sulaiman Baghdad. Setelah mereka dewasa, selanjutnya, Pangeran Panjunan, ialah Maulana Abdurrahman, beranaklah Nyai Mas Kencanasari, menikah dengan Pangeran Charbon, putra Pangeran Cakrabuana. Pangeran Charbon berputra Ki Ageng Charbon Girang. Dari istrinya yang bernama Nyai Cupluk, beranaklah Pangeran Trusmi. Selanjutnya, diriwayatkan, bahwa, para murid Syekh Lemah Abang di Cirebon, berharap agar sang guru atau Syekh Lemah Abang, berkenan menjadi Sultan Cirebon, tetapi keinginannya gagal. Sesudah itu, Syekh Datuk Hafi wafat, Sunan Cirebon memerintahkan kepada Pangeran Panjunan, agar menggantikannya, menjadi guru Islam di Bukit Amparan Jati. Maksud Sunan Cirebon dikabulkan, tetapi Pangeran Panjunan tidak memperoleh murid, karena semua murid sudah berguru kepada Syekh Lemah Abang dan Sarip Hidayat, ialah Sunan Cirebon. Ajaran Syiah sudah menyebar ke desa-desa. Syekh Lemah Abang pengikutnya sudah banyak, serta sudah masuk di dalam bala tentara Cirebon di Keraton Pakungwati. Bukankah Pangeran Charbon, ialah Panglima Bala Tentara Cirebon, yang menyebarkan ajaran Syiah, oleh sebab itu, dijadikan andalan di antara bala tentara Cirebon serta beberapa Ki Ageng, para pejabat wilayah desa-desa dalam berguru kepada Syekh Lemah Abang. Sunan Cirebon kewalahan memikirkan keadaan negara. Ajaran-ajaran Syekh Lemah Abang sudah menyebar ke barat, selatan, dan timur. Tetapi, setelah Ki Ageng Pengging dibunuh oleh Sunan Kudus, dan ditangkapnya beberapa orang penganut Syiah, semenjak itulah, banyak murid Syekh Lemah Abang melarikan diri, lalu bermukim di Cirebon, begitu pula Syekh Lemah Abang, bermukim di Cirebon Girang dengan dijaga oleh murid-muridnya. Berita ini, terdengar oleh Sultan Demak Raden Patah, bahwa musuhnya ada di Cirebon. Sultan Demak, memerintahkan Panglima Demak, ialah Sunan Kudus dengan membawa bala tentaranya sebanyak 700 orang, seluruhnya membawa perlengkapan perang bergerak menuju Cirebon. Sunan Kudus membawa surat Sultan Demak yang ditunjukkan kepada Sunan Cirebon. Isi pokok surat itu adalah, bahwa Sultan Demak meminta Sunan Cirebon agar berupaya untuk menangkap Syekh Lemah Abang dan agar dibunuh. Bala tentara Demak diperintahkan agar mencari para murid dan pengikut Syekh Lemah Abang di Cirebon. Dengan sukacita, Sunan Cirebon atas permintaan bantuannya Sultan Demak dan menurut pendapatnya, bahwa musuh harus dibunuh. Kemudian Sunan Cirebon, mengumpulkan para murid Syekh Lemah Abang, para Ki Ageng, para pangeran, para Ki Buyut, para pemuka dan pejabat wilayah dan para pembesar yang ada di Cirebon, di antaranya masing-masing ialah, Pangeran Charbon, ialah Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Cirebon, Dipati Cangkuang, Ki Paluamba, Ki Gedeng Junti, Ki Gedeng Lemah Putih, Pangeran Jagasatru, Ki Gedeng Tedeng, Ki Anggaraksa, Ki Buyut Kalijaga, Ki Gedeng Sampiran, Ki Gedeng Trusmi, Ki Gedeng Charbon Girang, Ki Buyut Weru, Ki Buyut Kemlaka, Ki Buyut Truak, Ki Buyut Tukmudal, Pangeran Panjunan, Pangeran Cucimana, Pangeran Kejawanan, Syekh Duyuskani, Pangeran Jagasatru, Dipati Suranenggala, Ki Gedeng Ujung Gebang, Ki Gedeng Pangurangan, Ki Gedeng Ender, Ki Buyut Kerangkeng, Ki Buyut Bojong, Ki Buyut Kedongdong, Ki Gedeng Tameng, Ki Gedeng Japura, dan banyak lagi lainnya. Ketika para pengikut Syekh Lemah Abang sudah berkumpul di Keraton Pakungwati, Sunan Kudus diberitahu oleh Sunan Jati, agar bala tentara Demak dan Cirebon segera berangkat menuju ke Cirebon Girang di tempat kediaman Syekh Lemah Abang. Setelah pondok kediaman itu sudah dikepung, oleh bala tentara Demak dan Cirebon dari semua arah, lalu Syekh Lemah Abang ditangkap oleh bala tentara yang dipimpin oleh Sunan Kudus, juga semua para pengikutnya yang menjaga Syekh Lemah Abang di dalam pondok itu, lalu dibawa ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di situ sudah berkumpul semua para waliullah dengan duduk mematung di situ. Adapun para Ki Gedeng, para Ki Buyut, para pangeran, dan para pengikut dari warga Keraton Pakungwati, tidak diperbolehkan dan mereka dijaga ketat oleh bala tentara Demak dan Cirebon. Sementara di Masjid Sang Cipta Rasa, ramailah ucapan selamat kepada Syekh Lemah Abang. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Giri sebagai jaksa, semua para pembesar kerajaan, panglima, para pangeran, Ki Gedeng,
Kibuyut, para pemuka wilayah desa-desa dan masyarakat penganut Syafi'i dan Hanafi, semua tunduk mematung di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu, mendengarkan tuntutan lengkap, di antaranya Syekh Lemah Abang dengan para wali. Banyak juga masyarakat yang turut menyaksikan dan mendengarkan pembacaan gugatan. Selama pembacaan tuntutan tidak ada putus-putusnya pembicaraan dan perdebatan. Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bergolaklah hati para wali, marahlah mereka akhirnya, sama-sama garangnya, terutama ialah Syekh Lemah Abang dengan para wali, mereka berdua lalu mengeluarkan kata-kata pengaduan yang memalukan dan saling tunjuk antara mereka berdua, masing-masing ingin menang sendiri-sendiri, oleh sebab itu, jalannya sidang gugatan, menjadi kacau dan keributan pun terjadi. Tidak lama di antaranya, ada dua orang murid Syekh Lemah Abang menyerang Sunan Kalijaga dan Sunan Giri, dan lama-kelamaan mereka ingin menusuk denan senjata keris mereka. Mereka ditangkap oleh prajurit Bayangkari Kerajaan Cirebon yang memang mereka itu berjaga-jaga untuk menghadapi kerusuhan. Kedua orang itu akhirnya dibunuh. Ketika yang satu orang sedang menyerang Sunan Giri dengan menghunus keris di tangan dengan melewati di hadapan Sunan Kudus, kemudian hal ini dihadang oleh para prajurit Bayangkari Cirebon, lalu ia dibunuh oleh Ki Bawuk dan Ki Lodaya. Tidak lama keadaan di dalam masjid menjadi tegang dan kacau, suasana rusuh mewarnai sidang gugatan itu. Lama-kelamaan prajurit Bayangkari Demak dan Cirebon dapat menguasai keadaan di dalam masjid sehingga pembacaan gugatan terhadap Syekh Lemah Abang dilanjutkan. Setelah itu, para wali menceritakan hal-hal yang sebenarnya, semua perbuatan dan tingkah laku Syekh Lemah Abang dipaparkan dan seluruh hadirin dapat mengetahui segala perbuatannya. Oleh karena itu, Sunan Cirebon, yaitu Syekh Sarip Hidayatullah sebagai hakim ketua. Akhirnya dalam keputusan sidang, tergugat Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati dan Sunan Kudus diperintahkan untuk melaksanakan hukuman. Kemudian kedua tangan Syekh Lemah Abang diikat dengan tali, digiring keluar masjid untuk dibawa ke tengah alun-alun, yang terletak di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dengan dijaga ketat, bagaikan pagar baja, para prajurit Cirebon dan Demak mengelilingi Syekh Lemah Abang di tengah alun-alun itu. Selanjutnya, Syekh Lemah Abang dibunuh oleh Sunan Kudus dengan keris pusakanya, lalu jenazahnya dimakamkan di Kemlaten. Sesudah kejadian itu, semua murid dan para penganut Syiah Syekh Lemah Abang dilepaskan kembali. Mereka berjanji dan mengatakan sumpahnya ingin menjadi pengikut Sunan Cirebon yang setia, lalu mereka kembali sebagai penganut Syafi'i. Tidak lama kemudian, di makam Syekh Lemah Abang, ramai dikunjungi orang sebagai tempat pemujaan. Makam Syekh Lemah Abang dipuja oleh orang-orang penganut Syiah yang datang dari desa-desa, antara lain yaitu desa-desa sekitar Cirebon, Sunda Kelapa, Banten dan hampir dari seluruh Jawa Timur dan daerah Parahyangan. Juga, mereka datang dari Sumatera dan Semenanjung Malaya, oleh sebab itu, Sunan Cirebon memerintahkan untuk mengamankan jenazah Syekh Lemah Abang, yang sudah dimakamkan itu, untuk dipindahkan ke Bukit Amparan, dan pemindahan jenazah ini merupakan perintah rahasia, tidak boleh ada perang yang mengetahuinya. Sedangkan bekas makam jenazah Syekh Lemah Abang, di Kemlaten itu, digantikan dengan bangkai anjing hitam. 3 hari kemudian, setelah pemindahan makam itu, orang-orang penganut Syiah, datang berbondong-bondong memuja kuburan. Dan dalam kehadirannya, di sana, seluruh penganut Syiah dari Jawa Timur memohon kepada Sunan Cirebon untuk membawa jenazah Syekh Lemah Abang, karena keinginan mereka ingin dimakamkan di sana, yaitu di Pengging Jawa Timur. Atas permohonan mereka itu, Sunan Cirebon mengabulkan. Akan tetapi para penganut Syiah Syekh Lemah Abang semua terkejut, ketika melihat bangkai anjing hitam dari dalam kubur itu, lalu Sunan Cirebon memberikan nasihatnya kepada seluruh penganut Syekh Lemah Abang, janganlah kalian memuja bangkai, yang harus dipuja hanyalah satu-satunya, ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketahuilah oleh kalian semua, bahwa seluruh makhluk hidup, yang ada di dunia ini, dan manusia yang diberikan kepandaian akal sehingga mengetahui rahasia alam sekelilingnya ini, tidak lepas dari kekuasaannya. Kalian diberikan segala kenikmatan karena kebesaran dan kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkuasa dan memiliki kewenangannya untuk menandingi kebesarannya? Oleh karena itu, kita harus saling mengingatkan kepada sesama. Haruslah kita laksanakan syariat Islam yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jangan kalian mengikuti ajaran Syekh Lemah Abang. Sekarang, kalian akan aku jadikan Muslim dengan menganut Syafi'i. Penganut Syafi'i itu adalah diperbolehkan dan wajar untuk kita laksanakan di sini. Katakan kepada seluruh umat Muslim lainnya, bahwa Syafi'i diperbolehkan. Petik 2. Sejak itulah,
Orang-orang penganut Syekh Lemah Abang banyak beralih menjadi penganut dan murid Sunan Cirebon. Mereka berguru dan belajar menjadi mulim yang baik, sampai akhirnya mereka menetap di Cirebon. Dengan demikian, kehendak dan cita-cita Sultan Demak sudah dapat dilaksanakan oleh Sunan Cirebon. Kita hentikan riwayat ini sebentar, selanjutnya digantikan dengan riwayat yang lain. Sesudah Raden Patah dinobatkan menjadi Sultan Demak, lalu berdirilah Kesultanan Demak. Tidak lama kemudian, Cirebon menjadi negara merdeka dan Sarip Hidayat menjadi susuhunan Cirebon. Sejak itu, dua kerajaan ini menjalin tali persahabatan, rukun, selalu bergandengan tangan dalam kerjasama menjalankan politik kerajaannya. Seluruh kota-kota pelabuhan, dari Banten ke timur sampai ke Surabaya, diatur oleh dua kerajaan ini. Begitu pula, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di desa-desa diupayakan menghayati persatuan dan kesatuan dua kerajaan ini. Walaupun mazhab mereka berbeda, ialah Syafi'i dan Hanafi, tidak ada yang dipertentangkan antara mereka berdua. Tatkala itu, separuh Pulau Jawa kekuasaannya dikelola oleh dua kerajaan ini, yaitu oleh Sunan Cirebon dan Sultan Demak. Separuhnya lagi dikelola oleh Pajajaran di bagian barat oleh Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Cirebon dan Demak ingin memusnahkan dua kerajaan ini, ialah Kerajaan Pajajaran dan Majapahit.